welcome to my YouTube channel. Jadi di kesempatan ini aku mau sharing materi ke teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Sarah Fujia, mahasiswa dari Universitas Sriwijaya Jati. Salam kenal. Gak perlu lama-lama lagi, kita langsung bahas ke materinya. Let's get started. Halo semuanya, jadi kali ini saya akan membahas materi mengenai implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Tingkat kinerja memiliki 3 tingkat, yaitu yang pertama ada tingkat organisasi. Tingkat organisasi merupakan pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Lalu yang kedua ada kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan ini dipengaruhi tujuan, proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang terakhir ada kinerja individu. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu. Menurut Lumiere dan Brecht pada tahun 1995. Selanjutnya, garis besar kategori arti kinerja. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencakup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut Scriber dalam Kamus Bantam English Dictionary pada tahun 1979 yang dikemukakan Prawi Rosenthal pada tahun 1999 berasal dari kata kinerja atau performance, dan akar kata to perform mempunyai beberapa entities. Yang pertama ada melakukan, menjalankan, melaksanakan, memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar, menjalankan karakter dalam suatu permainan, menggambarkan dengan suara atau alat musik, melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab, melakukan suatu kegiatan dalam permainan, memainkan pertunjukan musik, melakukan sesuatu yang diharapkan dalam seorang atau mesin. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai ikatan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak terlepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai perilaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Ada beberapa definisi kinerja menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rudambiar pada tahun 1981, kinerja merupakan pencapaian hasil. Yang kedua, menurut Interplan pada tahun 1999, kinerja terkait operasi, aktivitas program, dan misi organisasi. Yang ketiga, menurut Stoner pada tahun 1978, kinerja merupakan fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persuasi peranan. Yang terakhir, menurut Bernardin dan Russell pada tahun 1993, kinerja pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Indikator kinerja organisasi. Yang pertama, performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Unit dan personal yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kinerja dan dengan feedback dan learning. Terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai. Yang terakhir, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Ada 6 unsur yang terdapat dalam kinerja, yaitu sebagai berikut. Pertama, hasil-hasil fungsi pekerjaan. Kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kinerja pegawai. Yang ketiga, pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, periode waktu tertentu. Yang kelima, tidak melanggar hukum. Dan yang terakhir, sesuai moral dan etika. Pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan itu ada SDM, keuangan, strategi organisasi, pemasaran, dan operasional. Faktor peningkatan kinerja. Yang menjadi pendorong dari peningkatan kinerja yaitu audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Yang kedua, penghambat
masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performasi perusahaan. Budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Berikut adalah hubungan antara budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Kinerja organisasi mengarah ke sumber daya, sistem dan teknologi, strategi, dan logistik. Keempat konsep ini mengacu pada kinerja individual, perilaku, nilai dan keyakinan personal, dan budaya organisasi atau nilai yang diyakini secara umum. Nah, itu aja materi yang bisa aku bahas kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!